Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam materi pembelajaran biologi. Kali ini akan kita pelajari adalah tentang sistem indera pada manusia. Ini merupakan materi lanjutan yang telah Ibu bahas minggu kemarin ke kalian. Untuk itu, sebelum kita bahas materi yang baru, kita mengisi terlebih dahulu daftar hadir yang sudah Ibu set di Google Classroom paralel untuk RG dan Google Classroom masing-masing untuk OG. Untuk itu, selamat menyimak teman-teman semuanya. Baik, kita langsung ke pembahasan. Jadi, sistem indera pada manusia itu terdiri dari 5, antara lain yaitu mata sebagai indera penglihatan, yang kedua ada telinga sebagai indera pendengaran, yang ketiga ada hidung sebagai indera penciuman, yang keempat ada lidah sebagai indera perasa, dan yang kelima ada kulit sebagai indera peraba. Penjelasan yang pertama adalah tentang mata sebagai indera penglihatan, bahwa mata ini digunakan untuk melihat tentunya, terdiri dari mata bagian luar dan juga mata bagian dalam. Teman-teman bisa lihat struktur mata bagian luar. Yang pertama, mata kita itu terdiri dari alis mata. Yang kedua ada kelopak mata, yang ketiga ada kelenjar air mata, dan yang keempat ada bulu mata. Penjelasannya dan fungsinya, yang pertama adalah alis mata. Dia itu berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Yang kedua, ada kelopak mata dan bulu mata. Dia berfungsi untuk melindungi mata dan benda-benda asing. Yang ketiga, ada kelenjar air mata, atau biasa disebut dengan aparatus lacrimalis. Dia berfungsi untuk menghasilkan air mata. Oke, selanjutnya ada mata bagian dalam. Mata bagian dalam ini terdiri dari sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, bintik buta. Kemudian ada vitreous humor, ada lensa, ada aqueous humor, ada pupil, ada iris, ada kornea, dan juga ada otot. Penjelasannya dan fungsinya, yang pertama adalah sklera. Sklera itu berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Yang kedua ada kornea atau selaput bening. Dia berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada koroid. Dia berperan sebagai penyuplai makanan ke lapisan retina mata. Yang keempat ada iris atau selaput pelangi. Dia berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Yang ketiga ada lensa mata. Dia fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat di retina. Yang keempat retina, dia berfungsi untuk tempat terbentuknya bayangan pada benda. Dan yang terakhir adalah saraf mata. Dia fungsinya adalah meneruskan rangsang cahaya ke susunan saraf pusat di otak. Cara kerja mata. Teman-teman bisa melihat cara kerja mata itu terdiri dari melihat bagian A, dia melihat secara dekat atau biasa disebut dengan akomodasi. Kemudian yang kedua, ada melihat jauh. Teman-teman bisa melihat dari gambar yang pertama, yaitu tentang melihat dekat, bahwa yang pertama ototnya itu berkontraksi menarik atau biasa disebut dengan koroid. Kemudian ada ligamen relaksatif. Kemudian ada lensa menebal dan mencembung memfokuskan cahaya dari bentuk yang dekat. Kemudian ada koroid retina. Nah, di dalamnya terdapat lensa dan otot tampak atau lensa atau mencembung. Di dalam lensa mencembung itu terdapat yang namanya otot dan juga ligamen. Sedangkan melihat secara jauh, otot itu berelaksasi. Koroid kembali ke posisi semula sehingga menjauh dari lensa. Ligamen menarik lensa. Kemudian lensa memipih, memfokuskan cahaya dari benda yang jauh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Yang kedua adalah telinga. Telinga ini sebagai indera pendengaran. Telinga itu berfungsi mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga itu ada 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Penjelasan yang pertama adalah telinga luar. Teman-teman bisa melihat dari gambar, ya. Ini bagian telinga luar itu ada daun telinga, bagian telinga tengah ada saluran telinga luar, dan bagian telinga dalam ada membran timpani. Satu penjelasan yang pertama, telinga luar itu terdiri dari daun telinga. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga. Kedua, ada lubang telinga. Ini fungsinya sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Ketiga, saluran telinga. Ini fungsinya menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Yang kedua, ada telinga tengah terdiri dari selaput pendengaran atau biasa disebut dengan gendang telinga. Ini akan bergetar jika ada suara yang masuk melewati
saluran telinga. Yang kedua ada saluran eustachius, adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut, fungsinya mengatur keseimbangan tubuh. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sangwardi. Yang ketiga ada telinga dalam, terdiri ada tingkap jorong, kemudian ada tingkap bundar, ada saluran setengah lingkaran, dan juga ada rumah siput. Selanjutnya cara kerja telinga. Cara kerja telinga yang pertama, ketika suara masuk melalui udara, dibantu oleh udara masuk ke dalam telinga, maka yang terjadi adalah suara tersebut akan masuk melewati gendang telinga, kemudian gendang telinganya bergetar, kemudian ujung saraf diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran telinga ke ujung saraf, kemudian disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Begitu ya. Yang ketiga ada hidung atau indera penciuman. Hidung ini berfungsi sebagai indera pencium dan alat pernapasan. Bagian-bagian dari hidung yaitu yang pertama ada lubang hidung, yang kedua ada batang hidung, yang ketiga ada rongga hidung. Penjelasannya, rongga hidung itu terdiri dari yang pertama ada rambut hidung, yaitu berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup. Yang kedua lapisan lendir, ini berfungsi sebagai pelembab. Cara kerja hidung, itu zat yang berbau dapat tercium oleh hidung jika telah sampai ke rongga hidung. Kemudian ujung-ujung saraf penciuman terangsang dan disampaikan ke otak sehingga kita dapat mencium baunya. Yang keempat ada lidah atau indera perasa. Fungsi lidah itu antara lain yang pertama sebagai indera pengkencap tentunya. Yang kedua sebagai alat berbicara. Yang ketiga pengatur letak makanan saat dikunyah. Dan yang keempat membantu menelan. Permukaan lidah itu terdapat yang pertama adanya papila, yang di dalamnya terdapat saraf pengecap selaput yang berlendir. Kemudian ada bagian lidah, ini berdasarkan kemampuan ujung-ujung saraf pengecap rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit. Cara kerja lidah, ini makanan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. 5. Kulit, yaitu sebagai indera peraba. Fungsinya, yang pertama sebagai indera peraba tentunya, yang kedua sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh, dan yang ketiga sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Bagian-bagian dari kulit, yang pertama, lapisan luar, atau biasa disebut dengan epidermis. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua adalah lapisan malpighinya. Kemudian selanjutnya ada lapisan dalam atau biasa disebut dengan dermis. Ini terdiri dari saraf rangsang. Dia berfungsi sebagai sensor peraba. Yang kedua pembuluh darah. Yang ketiga zat melanin. Dia berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya dan sebagai zat warna pada permukaan kulit. Yang keempat sebagai jaringan lemak. Berfungsi mengendapkan air dari kulit agar kulit tetap lembab. Yang kelima kelenjar keringat. Dia itu berfungsi mengeluarkan keringat. Dan yang keenam kelenjar minyak. Berfungsi melumasi kulit agar tidak kering. Cara kerja kulit itu menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls diteruskan ke otak melalui urat saraf. Kemudian otak mengelola rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Kesimpulannya teman-teman semuanya, bahwa setiap manusia itu pasti memiliki 5 panca indera dengan organ serta fungsinya masing-masing. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit khususnya pada sistem indera. Alhamdulillah, materinya ternyata sudah beres teman-teman. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ke kalian dapat diambil manfaatnya dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Besok kita akan bahas tentang nafsa. Terima kasih untuk perhatiannya karena kalian sudah menyimak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.